Bang, nya dah pulang ke Bang Haikal lah. Bah ke kalam aku yang bacut. Nyan pernyataan menarik punya bang ya. Aceh nyan meleburkan diri ke Indonesia atau dileburkan. Empat ilat di katanya ka saja Republik Indonesia yang kita cintai yo. Ya, Nyo bang kan dekat tulo bahasa. hana kan. Baik balan kali kerja web mana barawa kan. Mam ya tingkat lemah. Ya dapat secara politik dileburkan diri, meleburkan diri kan. Kena bentuk kayak apa Komite Nasional Daerah Hantu Aceh. Kemudian kena tamang UNCI yang NAD. kepegang klam lah terkait ya secara politik meleburkan diri atau dileburkan dan meleburkan dirian yang tiga dua eta boga enggak. Tapi ya secara hukum icap lo yang kemenan bang. Ya kah? Jadi menyelum pegah memang suana kedua pak jalan. Baru long terencat panglima. Oke. Oh, Berarti ya, ya, berarti ya. penafsiran lu hana Ibrahim, salah. Ibrahim, Kaji, Ibrahim dengan lampu Berarti teh. penafsiran lu ronyo hana salah cit. Berarti Berarti Sabah Garut nih. tujuan Hasan Tiro Meleburkan membentuk diri. Man kau Prabowo. ya berarti tujuan Hasan Tiro membentuk Aceh Sumatera National Liberation Front, yaitu pembebasan. Angke lun kalian berkesenambungan ronyo terjadi pembebasan Aceh. Makanya terbentuklah ASLF di luar Nanggro. Menambah cutingku Haikal. ASNLF yang bang instrumen lang hukum internasional. Nah, istilah dengan Liberation Front atau pembebasan nasional. Jadi pembebasan nasional dia tu dalam resolusi-resolusi yang memang sah di mata hukum. Jadi salah satu mesti aturan di pembebasan nasional tidak boleh melakukan tindak kekerasan katakanlah atau upaya perlawanan di luar teritorinya. Makanya waktu kasus Bursa Efek Jakarta yang dituduh kepada Tunku Ismu Hadi, ketika Tunku Ismu Hadi dan kawan-kawan tidak mengakui diri sebagai GAM, maka petinggi elit GAM yang ke hidrop di Swedia 2 euro tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa dia menjadi bahagian dari National Liberation karena urungnya hendak mengakui bahwa yang GAM walaupun pasca MOU menjadi masalah karena hendak akui withdraw gawai GAM jadi hanya beli tapi dengan upaya politik jecit beli walaupun dengan proses asimilasi dan pemindahan tahanan ke Aceh. Nyan salah satu daripada hukum yang diberikan atau dibolehkan dalam hukum internasional kepada National Liberation. Yang kedua, National Liberation-nya boleh menggunakan senjata selama dalam teritorinya dan untuk mempertahankan dan ataupun memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Maka konsep koh bude atau decommissioning dalam MOU Helsinki, lon pernah tentang karena itu beliau budayan kenang dapat adalah menanlah terpegah gote ke beliau liur ngampung atau itu doh lah liurnya poikan terkait beliau budayan pegah simpati sanggam dan lain sebagainya tapi dalam perjanjian kesepahaman MOU Helsinki karena poin decommissioning sehingga harus padahal dengan dihei mentang negara lain untuk digudangkan senjata lagi kasus Moro kan sama si Liberation Front tapi nyan upayanya tidak dilakukan artinya secara diplomasi kita tidak memiliki bargaining apapun dalam hal perjanjian ataupun kesepahaman jadi nyan dua boh salah satu dari sekian banyak poin terkait hukum-hukum internasional yang membolehkan pembebasan nasional atau dalam istilah hukum Liberation Front. Makanya kepegangan memang sebagai instrumen untuk mengesahkan bahwa GAM bukan gerakan separatis, fasis, teroris dan lain sebagainya. Makanya sampai urunyo GAM belum bisa dimasukkan ke dalam daftar leboh yang disebut bunuh oleh PBB. Jadi menan bang. Jelas penafsiran yang sangat Kak, jelas. Makanya Mbak Don Mbak Lun penafsiran Lung Buno Jelas. mengenai pembebasan nasional Bang Devlan. menyambung berarti dengan sejarah Aceh menan satu sisi. Lanjut Tengku host.
Bicara sambungan dengan sejarah Aceh lagi ada pegang kelam syit. Nyan bicara teori successor state. Teori successor state bahagian dari teori hukum. Jadi Aceh harus membuktikan diri adalah dia memiliki bahagian dari sebuah negara berdaulat sebelumnya sehingga dia masuk sebagai bahagian dari teori self determination untuk gecok kemerdekaan yang sah secara hukumnya. Jadi salah satu teori ji successor state atau suksesi negara makna ji. Kan negara sinambung betul ji. Negara sinambung yang dipersederhanakan le Hasan Tiro untuk mudah dipahami. Arti negara sinambungnya lebih kepada puikan itayo na saboh nedua draw tu di mata hukum yang neduanya diakui secara hukum internasional yang bahwa Acehnya saboh negara yang mendelat. Jadi untuk membuktikan draw ditanya saboh negara harusnya instrumen-instrumen yang pasti-pasti dan diakui oleh hukum. Nah bendera, nah tanah, nah musuh, nah surat diplomasi, kemudian nama tapeng dan lain sebagainya. Maka Haji Hasan Tiro hana pernah bahas tentang sejarah Pashe, perlak dan lain sebagainya yang menurut dalam teori ganyan dalam perspektif hukum ya. Jadi menurut Ganyan sulit untuk dibuktikan di mata hukum internasional di saatnya. Sehingga dalam buku-buku Ganyan jarang tat bahkan hana pernah tadume sejarah-sejarah yang luar Aceh Darussalam. Jadi konsep negara senambungnya menyalang teori hukum internasionalnya suksesi negara, successor state. Untuk na predecessor state lam sabot tu. Jadi successor state-nya nanti dengan upaya-upaya apapun, bisa dengan Liberation Front, bisa dengan referendum. Jadi menan Bang Adifah. Kembali Bang. Jelas sambung yang lain ni. Tentu Jelas. Prak Kembali kepada prank kiban rekan-rekan dengan semua pas. yang tanggapi Bang Deva atau Bang Balon lah. Rizky, Tengku Seri Muda, silakan. Yang pulen mip, yang pudep mip. Hai, menyo balon nangke lagi ke pegah le Bang Hanifah berarti. Yang ka betul. Berarti membuktikan yang bahawa tanyo harus nananggrau. Peng harus deh berarti pemata peng tamat dan na buktinya. Lagi cap sekurang begah kan. Itu negara bendera kan. Nanggrau dan perangkat pemerintahan waktu masa kerajaan nyan harus hadir kan. Memang renan ini memang harus tak lemahnya. Jadi hananya mungkin hana terbukti. Maka mungkin untuknya katanya tak pelajari tentangnya taco saboh hikmah ji untuk akan duka hai tak melake betul lagi yang tak perlu ya. Nyan mentang punya badu lain Bele. Nyepuah batak ile buno melake pangan sebab terjadinya revolusi sosial kan. Ya, puah ke dile. Baju tak mungkin kan. Kiwan kan punya jenis. Muat orang punya katanya bahai nanggro punya kalau gua lama tahu tentang MOU kalau di. Dan gua pandangan menurut kan tahu pandangan revolusi sosial. Ya. Ya, punya puak MOU. Je Tengku Ya, Seri Muda ni. 70 letuh yang perjelas. Kemana Tengku Seri Muda? Elon nak pertanyaan buat Abang Haikal ke? Becut kiban ni dua Aceh di dalam mata dunia taat Acehnya bergabung atau melebur atau apalah namanya ke dalam Republik Indonesia yang memang diba oleh urung-urung dalam tanda kutip tidak berhak karena bukan pemilik sah kerajaan Aceh. Kiban nedua bak mata Acehnya bak mata dunia masa terjadi peleburannya. Sehingga Hasan Tiro harus kembali melakukan tarik ulang yang katabinya harus tarik ulang lah untuk pedang draw sebagai sebuah bangsa sebagai sebuah negara yang merdeka alam kelai. Kiban bang ni dua Aceh. Ya.
menyeduk hukum Aceh di dunia yang dianggap memang hanali kedaulatan bang. Jadi ketika Indonesia diakui kedaulatan di dunia, maka negara-negara yang memang ataupun mantan kerajaan lah bang, atau mantan negara yang memang dianggap bahagian dari negara Indonesia itu dianggap satu kesatuan dalam sudut pandang kedaulatan. Jadi dalam hukum yang izin nabab untuk recognition arti pengakuan. Jadi pengakuan terkait kedaulatan. Nah, kedaulatan Aceh Watayan karena memang dianggap ada lu terlepas masalah hukum yang ingin diperdebatkan ya, tapi secara politik Aceh dianggap kata lu, kemudian munculnya Indonesia yang kemudian kedaulatan Indonesia diakui, dia sudah menjadi bahagian daripada Indonesia ya, terlepas yang pertama dan lain sebagainya lah kan. Jadi status Aceh di Masayan juga sudah menjadi bahagian dari status Indonesia. Makanya dalam perjanjian Wate Imdame lah dakun barosa Aceh ya dianggap pegan neduk perdamaian apakah dianggap pegan yang diakui hukumnya ya hukum dari negara kedaulatan. Jadi yang diakuinya Indonesia. Kalau Aceh pun ngotot untuk minta ilake aja ya itu biar anak payah damai ya karena dunia tetap diakui hukum dunia ada apa orangnya diakuinya di Indonesia yang apa makanya hadirnya Hasan Tiro nyo sebetulnya dalam pemahaman dun dan lon pikir bek salah tak pahami sih bek sang truk Hasan Tiro geba gepegot bendera yang udah bendera aja yang kagak akan tonang kan. Jadi dalam Liberation Front buno bata buno ada pegah gerakan pembebasan nasional ya, ia harus perangkat untuk diakui sebagai sebuah gerakan pembebasan. Upu perangkat ji harus dilakukan deklarasi. Karena agak yang gecok teori successor state, genyan hanageun deklarasi tapi gedeklarasi ulang, redeclaration yang sabo. Yang kedua bentuk kabinet. Kabinetnya kan kabinet untuk kebentuknya yang merdeka yang sinyo kementerinya kan kabinet untuk memenuhi syarat sebagai Liberation Front. Tak salah. Kedua, yang kelih kepegat bendera. Yang kelih kepegat bendera. Bendera kan bendera atau bintang belian atau bendera apapun yang secara konstitusi kerajaan sudah sah, itu bendera daripada Liberation Front. Yang salah. Jadi ini dua ji hana sepadan minyak disandingkan dengan bintang beli apa ikan alam bedeng. Kemudian kebentuk lambang, hana lambang dalam sejarah Aceh yang burak singa. Memang hana. Jadi kepegatnya untuk memenuhi persyaratan gamnya menjadi gerakan Liberation Front. Menyahana hanjir digolongkan nanti apakah separatis, fasis ataupun teroris dan lain sebagainya. Dan perangkat-perangkat yang lain yang kepegat termasuk kepegat lagu kebangsaan. Ini dia kan dalam sejarah kahana lagu dia. Kerajaan Aceh kahana lagu kebangsaan. Padahal lagu kebangsaan lang kerajaan Aceh. Hanya lek kepegat ingatnya kan untuk kerajaan Aceh kepegat untuk Liberation Front. Jadi kembali ke kata benar yang kepegatnya di luar daripada neduk kerajaan. Bahkan kepegatnya supaya untuk jet dikembalikan pengakuan kedaulatan yang urunyo diakui lidahnya kedaulatan Aceh adalah bahagian dari kedaulatan Indonesia. Jadi menan Bang Adifah. Bek salah tak pahami. Maka je mia menurut lon kalau mia untuk takalan sebuah masalah payah tapi nah sentimen nya maksud lon walaupun lon watelun kaji Hasan Tiro igaknya dalam baduk-baduk narasi khusus di buku The Price of Freedom, nasyid yang agak subjektif. Maksudnya kepujuan ni, ya wajar bagi tidak orang syik kepujuan ni, tetapi dalam kajian tanya ilmiah, yang subjektif nanti. Hai kepujuan kari, maksud Jumaat ijak semayang, masjid dan lain sebagainya. Yang kan subjektifnya dalam kajian sejarah. Karena apa kan The Price of Freedom yang kan bahagian dari autobiografi dia, ditulis sendiri. Sehingga untuk tahu dia tayangkan susah. Nah, nyo harus tak pisah. Maksudnya harus tak kalan menyertai pengkaji ataupun peneliti harus tak kalan betul-betul bak garis droi. Jadi hanya tajam pujam pulawak maksud ai lagi yang kata pahami lah ataupun yang lun dengar maksud. Nyo Hasan Tiro kain peluang nang gro maksud kapulang kapulen ataupun iga yang kempon nang gro. Hana lepo ilang kondisi tahun 40-anan ketika ini colek mian apa boci beda hotel. Tapi pakon hana yang bedah karena dianggap hana lepo memang. Karena dianggap kata lu.
terlepas talunya masa itu yang matang dalam perang gerilya dan sebagainya. Artinya kita secara kekuatan hana lelang perang di mata hukum dunia perang hukum mati kata lewi kira. Jadi begitu Indonesia muncul, kemudian dia diakui kedaulatannya dan Aceh menjadi bahagian daripada yang menambah diva. Jadi harus betul-betul dikalan secara jeli supaya kerangka sejarah Tayoyo terlepas dari nilai-nilai subjektif dan setidaknya mendekati kepada kebenaran walaupun hana kebenaran mutlak dalam sejarah yang menambah diva. Boleh, Boleh. bacut. Betul, Menyot Bang. Ya, Bang. menyot Berarti, pegah kata tu. yang dianggap Boleh, sebagai Bang. bangsa yang lalu kan tidak berlaku si PBB yang mengatakan bahwa Nanggro yang dijajah hanjuk ke penjajah lama, ke penjajah baru. Kerana masa lalu resolusi PBB mengatakan berarti posisi Aceh masanya memang kata lalu, dianggap lalu dan bagian daripada Indonesia. Padahal dalam resolusi PBB kena dipegang Nanggro yang dijajah hanya transfer kepada penjajah baru. Berarti kata lalu deh. Tengku Haikal. Nyo boleh. Yang kaedah hukum. Memang yang kaedah hukum. Justru Hasan Tiro muncul untuk dikembalikan sesuai dengan kaedah hukumnya. Maka di dalam proses Aceh masuk ke dalam Indonesia, faktor politisnya tinggi. Yang pertama di kalangan elit Aceh itu sendiri, faktor politisnya tinggi, kepentingannya tinggi. Ada yang ijtihad politik supaya Belanda nggak masuk lagi, ada yang beristihad supaya bertamang dalam Belanda. Jadi nyok konflik kepentingan di antara elit Aceh Watean yang dianggap representasi daripada Aceh. Terlepas na tajuk atau hana lagi tanyo. Tapi bak masayan, urungnya dianggap sebagai representasi. Walaupun hana tajuk turat ho yang wakilah tanyo. Benar? Tapi lagi habah guna syid. Ketika hana wakilahnya, mungkin syid kepentingan Aceh yo, hana songui, hana sogulam kepentingannya. Nya maksudnya. Walaupun menyelang struktur uronyo kepentingan Aceh yang digulam di gubernur atau digulam di DPR dengan proses demokrasi dan pemilihan yang memang dianggap representatif. Nah, di masa Aceh, di masa sebelum elit-elit Acehnya dianggap representasi daripada yang terserah pukul mungkin karena yang talu sehingga yang menang menjadi representasi. Ini biasa memang dalam konteks Nanggro yang kondisi wate tengah terpegah di kondisi yang menang. Jadi persoalan ni muncul Hasan Tiro gepuo perikun gak yang diupayakan bersesuai nedu Acehnya dengan teori hukum, kaedah-kaedah hukum lagi bahadifa pegah benar. Betul ya bang? Ya, baik bang, tiba. Tengku Haikal pertanyaan. Barosa watayu teken MOU. Nah, dua buah versi pendapat. Tengku Hasan diterima MOU berdamai. Sabah pendapat tu hang tim. Nyan menurut Ron yang lebih jelas. Nyan cin tolongnya. Ada nak lebih jawaban lah ada meja. Betul je perikun yang pernah lembaga betul je kan. Memang tak channel YouTube go lembaga. Memang terkait MOU Helsinkian, kemudian lu coba wawancara pada beberapa orang yang terlibat di dalam prosesnya. Ganyan iperhum nggak bau. Tapi dari versi, bahkan di antara versi kawan-kawan je takun lah kan, gerbong yang berunding. Nyan hanai berhum iplemah MOU tetapi ketika lunta yang memang bak salah sidro elit gam yang memang menurut lon objektif dalam gekalan masalah yan memang nageba adanya naskah MOU yan geplumah bak Hasan Tiro kemudian gecok lega yang geptamang langkama begitu geptamang langkama getebiat dari kama dengan Lord Avebury hotel getebiat dengan Lord Avebury ketua House of Lords Britania Raya yan. Jadi getebiat dari nan kau ke berah. Nah, dari versi yang lain,
preambul pembuka dari naskah MOU Helsinki yang ijuk bak naskah yang hana bahwa ini kena preambul kata pembuka yang berdamai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nyo itu, nyo hana yang sabo. Kemudian lun tayang bak keluarga memang dipucawa ya menan. Tapi terlepaslah dari kontroversian inti menyadari narasi-narasi drog Hasan Tiro igaknya daripada gemedame dengan Indonesia lebih agak mati. Yang kedua kero. Jadi Kan, lun coba betul. buktikan secara empiris. Nah, yang tak boleh bang. Yang kedua, Mia bicara MOU. Sebetulnya Mia dalam pandangan lun, MOU yang kan perjanjian internasional, kan bahagian dari perjanjian hukum internasional. Kan betul. Jadi MOU, Kan, MOU sepahaman. Baik. Kan betul le. Berarti kan betul lagi nyan lagi orang bahaya ni dipercaya lehnya wate go tungkuasan kan 2008 punya tahun 2008 kan kun dan menulis dalam bak koran saya kembali karena sahkan karena damai wate go ya kan Karena sejarah. nak baca koran saya kembali karena sejarah anak tulis Betul. Dan memang dalam hal berarti buku Bang Yusra dari narasi yang terkait MOU menjadi referensi yang menurut Lun lebih autentik walaupun masih ada hal-hal yang mungkin diperdebatkan antar mantan juru runding tapi mendekati kepada keautentik lah dari buku Bang Yusra yang terkait MOU nak tulis buku kan judulnya Status Aceh dalam NKRI. Bukunya sang hana beredar li memang kan. Tapi dalam bukunya memang dijelaskan kan karena pekan kan terlibat langsung. Terlibat langsung di dalamnya. Memang menurut ganyan gepusaheh hadayan Mbak Wali wate Bang Yusra kagemat naskah MOU ditelepon Mbak Wali gede kalian baca MOU. Tengku kalian baca MOU ka Yusra. Kiban Mbak Tengku. Guna jelaskan kagak bengih dan lain sebagainya jam pula yang menurut dari pandangan Yusra. Kemudian long cross check wate Bang Yusra galong gepegat yang gepegat jenengan. Wate yang menteng nak wawa kena lah kan. Jadi wate menteng jak kuliah di UK. Kemudian long cross check betul Bang lagi betul. Kemudian long cross check cit lom padu-padu narasumber termasuk dari keluarga Wali. Dari bangsa sana yang memang mendampingi Wali dari Sweden sampai ke Malaysia sampai ke Aceh. Jadi ada hal-hal yang memang dibatasi. Cuman dalam halnya kan perlu pembuktian ilmiah yang lebih kuat lagi. Yang kesimpulan long sementara mungkin diterima karena igaknya kagecok penutup getulis pengakuannya. Yang bawah ngetem daripada gemdam lebih hegat mati daripada gemdame kan. Bisa. Yang ditulis ke dalam The Price of Freedom. Benar Bang Ibar. Bacut. Don ingin temayang tu bacut. Benar bahayakal nak pegah berarti Aceh Katalu. Cuma menyo Aceh Katalu pakan revolusi watayan pengalihan kekuasaan Aceh. Untuk poh bangsawan-bangsawan Aceh dan perangkat-perangkat kerajaan Aceh yang ada di Aceh untuk juk nanggerau ke Indonesia ataupun dilebur ke dalam Indonesia. Menyosan lagi kata lo kan mesti ji hanalip tragedinya. Nyan kiban. Ini terkait revolusi sosial atau cumbuk. Punya pandangan lon sebetulnya menurut lon, tapi lo hanol gaji cumbuk Bang. Mungkin Bang Adifa yang lebih kuat lah karena kalian nak baca narasi 50-an ataupun 40-an. Mia lun hana lung kaji lebih dalam terkaitnya, tapi mia pandangan lun uronyo memang terjadi perbedaan ijtihad politik dalam halnya. Jadi nak kelompok yang beristihad supaya baik damang li Belanda kita pegah bunuh. Nak kelompok yang beristihad supaya Belanda bertetap Pinoy Aceh. Jadi kena istilah Late bui ngate kan late bui memang ngate ya kan. Ibana badi istilahnya ini ji menan.
perbedaan ijtihad politik. Nah, dalam perbedaan ijtihad politik, ada juga yang berijtihad tetap melawan. Ku Jepang damang, ku Belanda damang. Nah, so yang ijtihad yang tungku, capli yang kecoh ijtihad tengah yang bak tun mendekati cumbuk yang lah. Lun kedua tuan ji. Tapi pernah lung tulis terkaitnya dari Chatpling sampai Yamato terkait peringatan 10 November Hari Pahlawan. Jadi tungku di Chatpling gecok ijtihad ke draw ke ngan atuh nan puan Belanda damang ke Jepang damang tetap lawan karena ganggap saboh. Ganggap kafe lagi ya. Terlepas dari ijtihad elit politik Aceh damang Jepang untuk gelit Belanda dan terlepas juga untuk menegaskan posisi Belanda bertetap di Aceh supaya baik temang lain Indonesia atau apapun lah. Ya, jadi motif-motifnya menurut Lun perlu kita kaji sehingga jitakalan secara objektif. Tapi mungkin Bang Adifan ada pandangan yang lebih kadang terkait revolusi sosial yang menahan Bang Adifan gimana? Boleh bacut. Ya. Sebab revolusi sosialnya kan seharusnya cumbuk mentang lo rasa kasih masanya hai menan sebab perang yang terjadi di cumbuk. Cuma nalom selepas cumbuknya nalom berarti berlanjut pembantaian gitu, pembantaian bangsawan lah dari Aceh sampai terus ke Asahan. Sebab apa di Asahan na keturunan raja daripada orang Aceh, Raja Aceh. Berarti na keturunan Iskandar Muda ke yang permasalahannya memang perlu kita kaji memang kan. Cuman yang kenyan menyota pegah buno kata lu kepa harus perangnya buno. Menyota pegah hitam Belanda sementara Belanda hana ejak le Aceh cuma Medan lah yang naik turun. Yang tertepu dalam sejarah. Yang kenyan berarti na pengalihan kekuasaan berarti memang na unsur kesengajaan dengan alasan-alasan tertentu. Lu rasa menan cuma Ya, Tiba? Bang, kan peralihan kekuasaan, tapi perebutan pengaruh dan kekuasaan. Lebih tepat sih mungkin menang kan Lem. Jadi kelompok yang bertentangan untuk merebut pengaruh dan perebutan kekuasaan. Maka je balum yang terkait cumbuk yang nyo Aceh Talu yang lun begah Aceh Talu puno perspektif hukum bang. Terkait kedaulatan. Jadi biasalah dalam perspektif hukum dianggap Talu dianggap karena anali kedaulatan. Yang sabo. Yang kedua, menyana baca terkait cumbuk yang buku yang mendekati kepada nilai-nilai objektivitas sejarah. Nyanjit baca buku Prof Nazaruddin Syamsuddin. Baik baca buku atas Jimmy masa yang Bang Adifah nyanjit baca revolusi di Serambi Mekah ya nah. Ya ji. Tulisan Bang Adi yang di hang tu. Ya buku yang Bang. Jadi buku yang perspektif lebih ilmiah dan lebih objektif dalam melihat persoalannya. Karena apa kan? Gaknya ketulisan hanya kepentingan. Gaknya kan bahagian dari ulai balang dan kan juga bahagian dari ulama dari dua kelompok yang bertentangan. Tapi mian baca buku Tuan Ibrahim El Hashimi El Ibrahimi Nur El Ibrahimi nyok subjektif karena pakan beliau nagari keluarga dengan kelompok yang bertentangan menahan ataupun pembelaan ji naik tulis tubit le pemerintah Aceh Watayan karena revolusi 45 buku putih Cumbo disinyalir yang tulisan kan almarhum Hasan Tiro. Nah Hasan Tiro sendiri adalah korban daripada Cumbo. Jadi hanya cocok mian dibaca sih mian saran lun. Jadi saran lun mian tanda enyan secara ilmiah tanpa sentimen kadang mak tengah yang mendekati dengan kerangka-kerangka metodologi sejarah yang buku Prof Nazaruddin Syamsuddin mungkin hinan terjauh kepadaan. Menyahana bukunya PDF na balun atau betang bak Bang Adifah nasi. Dikirim gorungnya bang. Jadi mian pandangan lun hana tat lun kaji tentang revolusi sosial. Menan bang. Betul tu.
berarti metacok pemahaman dari bahasa menganggap atau dianggap. Kalau berarti ini hanya dianggap atau cuma menganggap. Sementara kita yang Aceh mentang tak petun kedaulatan rau tu. Berarti juk tacok kesimpulan pekeh katanya mentang na kesempatan atau memang hanali menan leh. Kesempatan sabena bang. Cuman urang cok dan deng untuk kesempatannya payah tak nak. Ya kesempatan mungkin sabena. Kemudian urang yang untuk melaksanakan ataupun gengui kesempatannya untuk kepentingan Acehnya payah tak minta. Dan kesempatan terkait posisi kedaulatan Aceh Biwo yang sebetulnya jahit dalam sejarah campfire antara Aceh dengan bangsa-bangsa termasuk dengan Indonesia. Nah, mungkin kesempatan terakhir mungkin di sidang umum majelis SUMPR baru saja. Putra wadah referendum ya, yang salah satu kesempatan. Majelis Rakyat Aceh. Majelis Pemusyawaratan Rakyat lah. Referendum. Waktu masa referendum pada 8 November. Cocok Anak cocok sih nah waktu lun kaji tentang yang kelompok mahasiswa juga sebenarnya ingin mendeklarasikan kedaulatan, tapi dari kelompok GAM ditahan, dilarang. Nya mungkin Bang Adli Abdullah jentanya katanya atau Bang Nazar Zira jentanya. Jadi waktu gena deklarasikannya bahkan dengan perwakilan dunia yang kana di Aceh waktu SUMPR-an waktu referendum. Jadi dilarang Liga Modern untuk umumkan deklarasi dengan alasan macam-macam lah. Tapi menurut anggapan urangnya dari pihak Sira waktunya dianggap takut untuk Myanmar untuk kan Malaysia karena kan katanya yang deng iku mahasiswa yang deng iku. Jadi macam-macam lah interpretasi waktu tengah konflik waktunya. Tapi yang jelas kesempatan yang sabina. Ya menan bang. Berartinya macam tu. Berarti matang na kesempatan je tak tepa kesempatannya yang menurut dia melalui jalur tu ke jalur Kesultanan Lembalik atau secara lain. Melalui politik je terserah instrumen je juga bang. Tapi yang jelas instrumennya harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum terkait self determination, terkait hak-hak menentukan nasib diri sendiri yang diaturlah hukum. Memang hanya memenuhian walaupun yang dari pihak kesultanan atau dari pihak ulama yang tidak memenuhi, yang tidak memungkinkan syit. Yang sabo. Yang kedua, kepentingan politik dalam self determination yang tinggi. Khususnya kepentingan bangsa-bangsa yang memang mendominasi di PBB. Yang tinggi kepentingan politik sehingga igopi waktu dukung tanyonya kali-kali kan 3-2 kadang-kadang kali. Berat kali untuk kepentingan putra yang memang memungkinkan icok seandainya untuk dibantu Aceh semena-mena. Jadi kepentingan hukum syarat hukum dan syarat politik harus benar-benar terpenuhi. Terserah instrumen yang mengambil kesempatannya nyo yang paling penting. Kecuali memang dunia bak jaro gedanya Islam. Kan? Ya mungkin beda karena hukum bangsa-bangsa ya menan bang. Jadi terserah siapapun yang penting instrumen hukum itu terpenuhi dile. Itu menan. Menyonya kajelah bang. Long kasih eno le lu danyo. Kalau naik tibi pertanyaan lain, kadang na urang lain tanya, long kasih eno ka.